Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 12 5 MIPA SMA Negeri 1 Torjun ingin menjelaskan materi biologi bab 6 tentang pola-pola hederitas pautan. Perkenalkan, nama saya Qurratul Ainiyah. Saya Novi Aulia. Saya Insia. Saya Muhammad Farisi. Saya Ahmad Faridi. Pola-pola hederitas pautan. Pola-pola hederitas pautan meliputi penentuan jenis kelamin atau determinasi seks. Apa itu determinasi seks? Determinasi seks adalah proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom kelamin, atau bisa disebut genosom. Genosom yang menentukan jenis kelamin suatu individu tersebut diperoleh dari kedua induknya saat terjadi fertilisasi. Berdasarkan jenis genosom yang diperoleh dari kedua induknya, dapat dibedakan individu homogametik dan individu heterogametik. Individu homogametik mempunyai satu macam genosom. Misalnya pada wanita, XX, dan ayam jantan, ZZ. Sementara itu, individu heterogametik mempunyai dua macam genosom. Misalnya pada laki-laki XY dan pada ayam betina ZW. Beberapa penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup. 1. Penentuan jenis kelamin pada tumbuhan. Umumnya, tumbuhan memiliki bunga dengan benang sari dan putik sebagai alat kelaminnya. Oleh karena itu, umumnya tumbuhan tidak dibedakan jenis kelaminnya. Namun, beberapa tumbuhan dapat dibedakan jantan atau betina sesuai dengan sistem XY. Tumbuhan jantan bergonosom XY dan betina bergonosom XX, misalnya pada tanaman salak. Penentuan jenis kelamin pada hewan. Beberapa tipe penentuan jenis kelamin pada hewan antara lain tipe XY, tipe XO, tipe ZW, dan tipe ploidi. Tipe XY. Tipe XY terdapat pada lalat buah atau bisa disebut Drosophila melanogaster, manusia, dan semua mamalia. Lalat buah betina memiliki sepasang kromosom X, sedangkan lalat buah jantan memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y. Gonosom Y pada lalat buah tidak menentukan jenis kelamin, tetapi menentukan kesuburan atau fertilitas. Jenis kelamin lalat buah dapat ditentukan dengan penimbangan jumlah gonosom X dengan jumlah set autosom, atau bisa disebut indeks kelamin. Rumus indeks kelamin AK. Tipe XO. Tipe XO terdapat pada beberapa serangga, misalnya pada belalang, kecoa, dan kutu daun. Individu yang memiliki kromosom X homozigot atau XX berjenis kelamin betina, sedangkan individu yang memiliki hanya satu kromosom X atau XO berjenis kelamin jantan. Contohnya pada belalang berkromosom 22A plus XX sama dengan 24 atau bisa disebut betina. Sedangkan pada belalang berkromosom 22A plus XO sama dengan 23 disebut jantan. Tipe ZW. Tipe ZW terdapat pada burung, ikan, dan beberapa jenis kupu-kupu. Individu ZW adalah betina, sedangkan individu ZZ adalah jantan. Contohnya pada ayam berkromosom 19AA plus ZW disebut betina, sedangkan ayam berkromosom 19AA plus ZZ disebut jantan. Tipe haploid diploid. Tipe haploid diploid terdapat pada beberapa serangga yang dapat melakukan partenogenesis, atau bisa disebut dengan terbentuknya individu baru dari sel telur tanpa didahului pembuahan oleh sel sperma. Misalnya pada lebah madu.
Peristiwa partenogenesis terjadi pada pembentukan lebah jantan sehingga bersifat haploid atau N yang memiliki 16 buah kromosom. Sedangkan lebah madu betina atau bisa disebut lebah ratu dan pekerja terbentuk dari hasil perkawinan sehingga bersifat diploid atau 2N yang memiliki 32 kromosom. Karena perbedaan tempat dan makanannya, lebah ratu yang dihasilkan bersifat fertile, sedangkan lebah pekerja bersifat steril. Oleh karena itu, penentuan jenis kelamin pada tipe ini tidak dipengaruhi oleh kromosom kelamin, melainkan tergantung dari sifat ploidi dari makhluknya. 2. Pautan. Apa itu pautan? Pautan atau bisa disebut linkage adalah peristiwa dua gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat memisah secara bebas. Pada waktu pembelahan meiosis, gen tersebut berada dalam keadaan tertaut sehingga cenderung diturunkan bersama-sama. Pautan dapat terjadi pada kromosom tubuh atau bisa disebut pautan gen maupun kromosom seks atau bisa disebut pautan seks. 1. Pautan gen. Setiap kromosom mengandung gen yang tersimpan di tempat khusus yang disebut lokus. Gen-gen ini dapat berada pada kromosom yang sama atau kromosom yang berbeda. Gen-gen yang berada dalam satu kromosom homolog yang sama dan letaknya saling berdekatan inilah yang disebut pautan gen atau bisa disebut gani linkage. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Akibat letaknya yang saling berdekatan, gen-gen tersebut akan tetap bersama sampai saat pembentukan gamet. Pautan dari dua macam gen atau lebih akan menghasilkan jumlah gamet yang lebih sedikit, sehingga keturunan yang dihasilkan akan memiliki perbandingan fenotip dan genotip yang lebih sedikit pula. Contoh peristiwa pautan gen dapat kalian temui pada Drosophila melanogaster. 2. Pautan seks. Kromosom kelamin dibedakan atas kromosom X dan kromosom Y. Peristiwa terdapat gen dalam kromosom kelamin disebut terpaut seks atau bisa disebut seks linkage. Gen-gennya disebut gen-gen terpaut seks atau bisa disebut seks linked genes. Oleh karena kromosom X lebih panjang dari kromosom Y, jumlah gen-gen yang terpaut kromosom X lebih banyak daripada gen-gen terpaut kromosom Y. Pautan seks pada Drosophila melanogaster. Sifat warna mata Drosophila melanogaster terpaut pada kromosom X. Drosophila melanogaster bermata putih selalu berkelamin jantan. Hal ini menunjukkan warna mata merah lebih berdominan daripada warna mata putih. Perhatikan diagram persilangan berikut. B. Pautan seks pada manusia. Pautan seks pada manusia dapat dibedakan pada gen dominan dengan gen resesif. Pautan gen pada gen dominan misal gigi coklat dan hypertrichosis. Adapun pautan seks pada gen resesif misal hemophilia, buta warna, dan anodontia. Pindah silang atau bisa disebut crossing over. Apa itu pindah silang? Pindah silang adalah peristiwa segmen kromatid yang bukan saudaranya dari sepasang kromosom homolog. Pindah silang terjadi saat pembelahan meiosis 1, yaitu pada akhir profase 1 atau awal metafase 1. Peristiwa tersebut menghasilkan kombinasi baru yang disebut rekombinan gen dari sifat induknya. Pindah silang mengakibatkan terbentuknya 4 macam gamet, 2 macam gamet yang sifatnya sama dengan induknya,
disebut tipe parental, dan 2 macam gamet yang merupakan hasil pindah silang disebut tipe rekombinan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Menurut Suryo, pada tahun 1992 ada beberapa faktor yang kemungkinan mempengaruhi peristiwa pindah silang. Antara lain, 1. Jarak antara gen-gen yang terangkai makin jauh serta satu gen dengan gen lainnya, makin besar kemungkinan terjadinya pindah silang. 2. Suhu di atas atau di bawah suhu normal akan memperbesar kemungkinan terjadinya pindah silang. 3. Umur. Makin tua umur individu, makin kecil peluang terjadinya pindah silang. 4. Zat kimia. Ada zat kimia tertentu yang memperbesar kemungkinan pindah silang. 5. Jenis kelamin. Pindah silang umumnya terjadi pada individu jantan dan betina, tetapi pada ular sutra atau Bombyx mori, hanya ular sutra jantan yang mengalami pindah silang. Demikian pula pada lalat buah atau Drosophila jantan. Pindah silang menyebabkan pergantian alel di antara kromosom-kromosom homolog, menghasilkan kombinasi yang tidak ditemukan pada induknya. Pindah silang meningkatkan keanekaragaman generik selain yang dihasilkan oleh pengelompokan gen secara bebas. Nah, tahukah kalian bahwa persentase pindah silang bisa kita ketahui? Caranya dengan menggunakan rumus berikut. Gagal berpisah atau bisa disebut non-disjunction. Apa itu gagal berpisah? Gagal berpisah adalah peristiwa gagalnya satu kromosom atau lebih untuk berpisah ke arah kutub yang berlawanan pada saat anapase meiosis 1 maupun meiosis 2. Gagal berpisah mengakibatkan sel anak kelebihan atau kekurangan kromosom, atau bisa disebut sel aneuploid. Gagal berpisah dapat terjadi pada gonosom maupun autosom. Perhatikan gambar berikut. Pada manusia, gagal berpisah dapat mengakibatkan sindrom Down atau idiot mongoloid atau 45A plus XX atau XY, sindrom Turner atau 44A plus X, sindrom Klinefelter 44A plus XXY, sindrom X triple atau wanita super 44A plus XXX, dan sindrom Jacobs atau 44A plus XYY. Gen letal. Apa itu gen letal? Gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, seseorang dalam keadaan normal atau subletal. Ada 2 macam gen letal yang kalian perlu ketahui. 1. Gen letal dominan. Gen letal dominan merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot dominan. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, seseorang individu dapat bersifat subletal yang mengakibatkan kelainan. Contoh, gen yang menyebabkan kaki dan sayap pendek atau redep pada ayam, gen warna rambut kuning pada tikus, gen Huntington's disease, dan gen yang menyebabkan pemendekan ruas-ruas jari brachydactyl pada manusia. 2. Gen letal resesif. Gen letal resesif merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot resesif. Sedangkan dalam keadaan heterozigot dapat bersifat karir atau pembawa sifat yang dapat diwariskan pada keturunannya. Contohnya adalah gen yang dapat menyebabkan kelainan albino pada tanaman jagung. Sifat albino ini muncul karena tidak terbentuk klorofil. Karena tidak memiliki klorofil, maka tanaman tersebut tidak dapat melakukan fotosintesis sehingga akan segera mati setelah berkecambah. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.